Bapak dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kriteria. Ada 4 perkara yang menjadikan hewan kurban itu enggak boleh dimakan oleh yang punya sama sekali. Yang pertama, karena sebab nazar. Kalau seandainya anak saya lulus di tes P3K, maka saya akan berkurban tahun ini. Anaknya lulus, maka dia wajib menunaikan nazar kurbannya. Kurbannya di waktu itu menjadi kurban apa? Kurban wajib karena sebab nazar. Ini nggak boleh dimakan. Sepenuhnya untuk fakir dan miskin. Nggak boleh dimakan oleh yang punya. Nggak boleh dia ganti dengan kurban orang lain. Ya, orang lain punya nazar, saya juga punya nazar. Ya udah, kurban dia untuk saya, kurban saya untuk dia. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia wajib kurbannya, kurban saya juga wajib. Kurban saya yang boleh makan hanya fakir dan miskin, kurban dia juga yang boleh makan hanya fakir dan miskin. Saya fakir atau miskin? Tidak. Saya bukan fakir dan bukan miskin. Di antara buktinya saya mampu berkurban. Ya. Oke, ini sebab yang pertama atau kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, kurban yang ditakyin. Dia sudah mengatakan, ini kambing kurban saya. Ini kambing saya jadikan sebagai hewan kurban saya. Ucapan dia demikian menjadikan kambing ini tidak bisa digunakan untuk hal yang lain selain kurban. Ya, nggak boleh dia jual, nggak boleh dia jadikan kambing kurban, kambing akikah, nggak boleh. Kalau dia sudah katakan ini kambing untuk kurban saya, maka kambing tersebut menjadi kambing ta'yin, kurban wajib. Begitu juga, karena ini sudah menjadi kurban wajib, tidak boleh dimakan oleh yang punya, tidak boleh dimakan oleh mereka kerabatnya, yang boleh makan hanya fakir dan miskin. Makanya daging kurban yang dibagi di lebaran, kita bertanya kepada diri kita, saya ada kurban atau enggak? Saya enggak ada kurban. Saya fakir miskin atau enggak? Enggak, udah enggak kurban. Ya, padahal bukan orang miskin, menerima pula daging kurban dari masjid. Kenapa? Ada syubhat. Takutnya di antara yang melakukan ibadah kurban itu mereka tidak belajar fikih, atau memang mereka ingin menjadikan kurbannya sebagai kurban wajib. Jadi kurban wajib sebabnya apa? Nazar atau ta'yin. Bapak-Ibu sekalian, apakah kita patut sedih kalau kurbannya terlanjur menjadi kurban wajib? Tidak patut bersedih kita. Karena kurban kalau menjadi kurban wajib, pahalanya juga menjadi pahala wajib. Maknanya apa? Pahala ibadah wajib lebih besar daripada pahala ibadah sunnah. Sehingga di antara para ulama itu ada yang mengatakan, ya, kalau kita ingin membesarkan pahala dari ibadah yang kita lakukan, hendaknya kita wajibkan. Sebagai contoh misalnya i'tikaf ini. Bapak dan Ibu i'tikaf di masjid. Bagaimana caranya agar i'tikaf di masjid ini lebih besar pahalanya? Kita jadikan i'tikaf ini sebagai i'tikaf wajib. Langsung, ya Rabb, saya bernazar i'tikaf di masjid dari maghrib sampai isya. Pasang niat seperti itu, maka i'tikafnya menjadi i'tikaf nazar, i'tikaf yang wajib, besar pahalanya. Tapi perlu diingat, sedang beriktikaf baru 5 menit datang telepon, istri yang telepon, bang, anak sakit harus kita bawa ke dokter. Maka dia akan membatalkan nazarnya, akan membatalkan i'tikafnya untuk bawa anaknya ke dokter. Lalu bagaimana? Itu menjadi utang yang harus dia tunaikan di waktu yang lain. Karena nggak bisa malam ini, maka besok. Besoknya apa? Sahaja saya mengqadha i'tikaf nazar saya menjadi qadha, ya, karena seharusnya kemarin. Ini menjadi hari berikutnya. Jadi kalau kurban menjadi kurban wajib itu lebih besar pahalanya. Namun ya,
ketentuannya menjadi lebih besar untuk diperhatikan, karena nggak sembarangan boleh dikonsumsi, hanya boleh dikonsumsi oleh mereka yang fakir dan mereka yang miskin. Jadi 4 kambing atau 4 kurban yang tidak boleh dimakan dagingnya oleh yang punya. Yang pertama, kurban karena sebab nazar. Yang kedua, kurban karena sebab ta'yin. Yang ketiga, kurban untuk orang lain. Kurban untuk orang lain tidak boleh dimakan kecuali diizinkan oleh yang punya, ya. Kecuali diizinkan oleh yang punya. Tanggal 9 Zulhijjah, Assalamualaikum, orang menelpon saya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, ada rencana kurban tahun ini? Oh, adalah, alhamdulillah, ya. Ustaz, rencana kami mau kurbankan Ustaz nih. Wah, kalau kurbankan Ustaz bahayalah. Oh, maksud begini Ustaz, kami ada beli lembu untuk kurban, tapi kami jumlahnya masih 6 orang. Jadi 1 orang itu kami berpikir siapalah, ya. Dan kami sepakat untuk memilih Ustaz menjadi salah seorang daripada anggota yang 7 itu Ustaz. Ustaz nggak usah cemas, itu kami freekan untuk Ustaz. Kami pasang niat untuk Ustaz. Boleh Ustaz? Harus minta izin dulu, Bapak sekalian. Kurban untuk orang lain itu harus kita minta izin dulu. Padahal uang kita, ya, hewannya kita yang pilih, tetap harus minta izin dulu. Sama seperti zakat fitrah. Kalau kita mau zakat fitrah untuk anak kita yang sudah baligh pun, itu harus minta izin dulu. Nah, ini kamu sudah baligh ini, tapi rencana ayah mau zakatkan fitrah untuk kamu, harus minta izin dulu. Kalau nggak minta izin nggak bisa, ya. Kurban untuk anak kita yang sudah baligh juga minta izin dulu. Jadi kalau untuk anak saja harus minta izin, apalagi untuk orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan secara langsung. Itu sudah satu. Yang kedua, nanti dagingnya kalau mau dimakan setelah disembelih juga harus minta izin sama yang punya. Ustadz, ini lembunya sudah disembelih Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ada perihal apa ini? Begini Ustadz, kami minta izin daging lembu bagian Ustadz mau kami bawa pulang, mau kami buat sate. Sebahagiannya kami tinggalkan untuk fakir miskin. Boleh Ustaz? Oh boleh. Ustaz izinkan? Izinkan. Alhamdulillah. Ya. Jadi kurban untuk orang lain harus minta izin dari orang lain tersebut. Ya, Bapak sekalian. Jadi panitia juga begitu. Panitia kurban. Sudah terkumpullah 30 ekor kambing misalnya. Apakah semua yang punya kambing itu sudah mengizinkan kepada panitia masjid untuk mendistribusikan daging-daging kurban tersebut? Sudah diizinkan. Alhamdulillah. Tapi kalau ada satu dari peserta kurban mengatakan, ini kambing sudah saya serahkan, tapi diingat ya, daging-dagingnya itu saya yang bagikan. Hak panitia ini 150.000, ini 200.000 sudah saya berikan. Maka panitia tidak boleh mengambil daging daripada hewan kurban sang bapak ini, walaupun tujuannya untuk dibagikan kepada fakir miskin atau kerabat dari bapak tersebut. Kenapa? Karena belum ada izin dari yang punya. Oke, sudah jelas ini ya. Baik, yang terakhir, hewan kurban tidak boleh diambil oleh yang melakukan kurban kalau kurbannya itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ada kalanya seorang anak ingin berbakti kepada orang tuanya, dia beli hewan kurban diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bagus, bagus sekali, Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Kalau ada wasiat, kalau ada nazar dulu yang belum ditunaikan, pasti sampai insya Allah. Tapi kalau nggak ada wasiat, nggak ada kasus nazar yang belum ditunaikan, menurut
sebahagian besar dalam mazhab Syafi'i itu nggak sampai, tapi sebahagian kecil, dan ini justru yang difatwakan, sampai. Ya, baik. Jadi kalau seandainya kita berkurban untuk orang tua kita, maka Bapak sekalian, setelah disembelih, daging dari hewan kurban yang kita niatkan untuk orang tua kita itu tidak boleh kita makan. Kenapa? Karena ini bukan kurban kita, tapi kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tadi kaidahnya yang nomor 3 bagaimana? Kalau kurban untuk orang lain, kita harus minta izin dulu sama orang lain tersebut. Kalau tidak, nggak boleh kita makan. Manakala kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia ini orang lain atau ayah kita yang bukan kita, milik beliau, kita harus minta izin sama yang sudah meninggal dunia. Apakah ada peluang bagi kita untuk minta izin sama yang sudah meninggal dunia? Tidak ada. Maka karena tidak ada peluang tersebut, kita tidak boleh memakan daging hewan kurban tersebut. Murni sepenuhnya untuk fakir dan miskin, ya.